everybody, welcome back to my YouTube channel Rizna Tiarika with me in here Rizna. So everybody, di video kali ini saya akan menjawab salah satu pertanyaan dari teman-teman sekalian, tetapi ini ditanyakan oleh beberapa dari kalian. Pertanyaannya itu mengenai biaya awal masuk IPB. So everybody, mengenai biaya awal untuk masuk IPB ini sebenarnya membutuhkan penjelasan yang sangat panjang lebar, maka dari itu saya membuatkan satu video seperti ini everybody. So everybody, pertama untuk biaya awal masuk ini tentunya pada saat kita masuk IPB itu kita pasti membutuhkan biaya pendaftar. Namun perlu saya tekankan di sini pribadi bahwasannya di sini sedikit banyak saya membahas tentang biaya masuk untuk mahasiswa pasca sarjana karena untuk mahasiswa pasca maksudnya strata 1 atau S1 itu saya kurang paham. Karena kenapa? Karena di sini saya masuk itu di pasca sarjana, untuk S1 saya tempat lain seperti itu. Jadi kurang lebih di sini saya akan menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan biaya biaya awal masuk IPB untuk anak-anak pasca sarjana. Oke, yang pertama everybody, tadi itu mengenai biaya pada saat kita mendaftar dulu ya. Jadi kalau kita mendaftar itu tentunya kita membutuhkan biaya. Yang pertama itu biaya registrasinya kurang lebih 750.000. Kemudian kita akan mengupload beberapa berkas di sana. Setelah itu kita menunggu pengumuman, dan ketika kita sudah dinyatakan lulus, maka kita akan membayar yang namanya SPP. Oke, untuk SPP-nya di sini itu dari beberapa teman-teman dari jurusan lain juga saya bertanya, dan sepengalaman saya kemarin kurang lebih 9 juta waktu di zamannya kita kemarin ya. Nggak tahu sih sekarang atau kedepannya, karena itu atau seperti apa aku nggak tahu. Yang jelas pada saat kita kemarin itu kurang lebih segitu. Kemudian everybody, setelah kita melakukan pembayaran itu ada dua lagi opsi di sini, kita kuliah secara online dan secara offline. Untuk sekarang sih masih kondisinya online ya, nggak tahu untuk nanti, tetapi ada beberapa kondisi kita diharuskan untuk segera ke lingkungan kampus karena beberapa alasan seperti penelitian dan sebagainya atau lab seperti itu, dan kita harus segera ke kampus karena harus dikerjakan di kampus. Maka pastinya kita juga membutuhkan biaya awal untuk ke kampusnya. Jadi yang pertama saya jelaskan dulu untuk kondisi online. Jadi semester pertama kemarin itu saya masih berada di tempat saya, di kampung saya. Jadi untuk biayanya di sini tuh sedikit banyak saya mengeluarkan biaya itu untuk pembelian kuota. Bisa juga sebenarnya kita menggunakan wifi, tapi saya kemarin itu sepengalaman saya lebih memilih kuota. Kalau untuk wifi sih sebenarnya bisa juga kurang lebih pembayarannya itu sekitar 300.000 per bulan kalau kita ngambil wifi. Tetapi di sini saya memilih kuota. Untuk kuota kemarin saya menggunakan 50 giga. Itu mendaftar yang 50 giga sebulan, tetapi 50 giga sebulan itu tidak cukup bagi saya. Akhirnya saya menggunakan kuota itu sekitar 100 giga dalam sebulan, kurang lebihnya segitu, banyak banget ya everybody. Jadi untuk mendaftar kuota itu sekali mendaftar kan 50 giga itu sekitar 100 ribuan, jadi dua kali mendaftar berarti 200 ribuan untuk kuota aja ya everybody. Kemudian itu kenapa saya menggunakan banyak kuota. Jadi kita tidak menggunakan saja untuk tatap muka di Gmeet ataupun di Zoom, tetapi kita menggunakan untuk alternatif lain, seperti maksud saya kegiatan-kegiatan lain, seperti kita menggunakan itu untuk berkomunikasi dengan teman. Kemudian untuk untuk men-search beberapa paper. Kemudian juga ada artikel jurnal untuk mendukung menyelesaikan tugas-tugas kita. Makanya kita membutuhkan kuota yang lebih. Kemudian berikutnya itu berkaitan dengan biaya hidup pada saat kita online, dan itu kan semuanya sudah tercover di dalam biaya keluarga kita yang lain. Jadi tempat tinggal dan biaya hidup lainnya sudah tercover ya. Kemudian biasanya untuk kita diminta untuk melakukan praktikum skala kecil, tetapi untuk praktikum skala kecil itu biasanya kita bahan-bahannya ada di dalam rumah itu sendiri. Jadi kita tidak mengeluarkan biaya ekstra. Kurang lebih biaya ekstranya adalah untuk membeli kuota tadi. Jadi hanya sekitaran segitulah biaya kalau dalam kondisi yang online ya pribadi.
Kemudian yang kondisi berikutnya itu tentang kondisi yang misalnya offline atau kita diharuskan untuk melakukan aktivitas di kampus, maka biaya awalnya itu pertama, misalnya kita dari kampung kan nggak mungkin tahu-tahu dari Bogor, maka di sini saya akan membahas tentang biaya transportasi dulu. Untuk biaya transportasi di sini saya akan memberikan contoh biaya transportasi diri saya sendiri. Misalnya saya yang dari Sulawesi, untuk teman-teman yang berasal dari daerah lain nanti dikira-kira sendiri ya berapa transportasinya. Untuk dari Sulawesi untuk bisa ke Tanah Jawa itu kita bisa menggunakan dua transportasi. Yang pertama itu kita menggunakan pesawat, kemudian ada juga kapal laut. Kalau pesawat itu kurang lebih tiketnya sekitar 1 juta sampai dengan 2 jutaan. Itu untuk kelas ekonomi ya. Kemudian kita setelah menggunakan itu arrive-nya itu di Jakarta, di Bandara Soekarno-Hatta. Tentunya untuk sampai di Bandara Soekarno-Hatta maka ketika kita sudah berada di Bandara Soekarno-Hatta untuk sampai ke Kota Bogor, maka tentunya kita itu membutuhkan yang namanya transportasi lagi. Ada dua pilihan transportasi di sini. Pertama itu kita menggunakan bis, dan dua kemudian kita menggunakan jasa-jasa go-kart atau nge-grab seperti itu. Untuk nge-grab dan go-kart pengalaman saya kemarin itu kita ditawarkan sekitar 300.000 sudah sampai ke tempat tujuan. Jadi kita tidak perlu repot-repot lagi, itu sudah bisa sampai ke tempat tujuan dengan harga segitu. Kemudian untuk yang bisnya tadi kita bisa menggunakan bisnya itu dengan biaya kurang lebih 125.000 tiketnya, tetapi kita hanya diantar sampai di Botax atau Botanis Square, dan kita menggunakan lagi transportasi lain ketika kita sudah tiba di sana. Misalnya kita menggunakan dua alternatif juga, yaitu go-kart atau nge-grab, dan juga kita bisa menggunakan angkot. Kalau kita menggunakan go-kart atau nge-grab, sepengalaman saya kemarin itu kita bisa menggunakan biayanya itu sekitar 200, maksud saya 56.000 kurang lebih segitu, kita sudah sampai di tempat tujuan. Kalau kita menggunakan angkot, kita membayar itu kurang lebih 5.000 rupiah satu kali jalan, dan itu kita 2 kali ganti angkot ya pribadi. Kemudian kita hanya sampai di jalur angkot, tentunya kita nggak sampai di tempat tujuannya kita. Nanti kita bisa jalan lah kalau misalnya dekat gitu tempat tujuannya kita dengan jalurnya itu. Kemudian yang kedua itu kita menggunakan transportasinya tadi dari tempat kampungnya kita itu menggunakan kapal laut. Jadi kapal laut ini dari Sulawesi ke Tanah Jawa itu kurang lebih, khususnya ke arrive-nya ke Jakarta, ke Tanjung Priok ya benar, itu kurang lebih 500 sampai 700-an biaya tiketnya. Dan ketika sampai di sana pastinya kita membutuhkan transportasi lagi untuk bisa sampai ke Bogor atau ke lingkungan kampus, dan ya mengenai biayanya kurang lebih seperti yang saya jelaskan sebelumnya tadi. Kemudian ketika kita sudah sampai ke tempat tujuan kita ke lingkungan Bogor, tentunya kita membutuhkan tempat tinggal, dan alternatif tempat tinggal untuk ukuran mahasiswa seperti kita adalah ngekos. Untuk biaya ngekos di sini sekitar 6 sampai dengan 8 juta. Kemudian itu untuk biaya per bulan, per tahun ya, untuk per bulan juga bisa sekitar 500 sampai 800.000. Tapi kalau kita menginginkan fasilitas yang wow, maka biayanya sekitar 1 juta sampai dengan 1.500.000-an. Untuk ngekos di sini itu sudah ada beberapa fasilitas seperti ranjang, sleeping bag, bantal guling, lemari, kemudian meja, dan juga kalau kamar mandi dalam biasanya dilengkapi dengan ember dan gayung seperti itu. Dan itu biaya tadi itu sudah free lampu dan air ya pribadi. Untuk biaya hidup di sini itu untuk orang-orang hemat seperti saya itu kurang lebih 700 sampai dengan 1 juta per bulan, dan itu sudah tercover semua mulai dari makan, beberapa biaya lain seperti pembelian sabun dan sebagainya itu sudah tercover di situ. Kemudian untuk makan di sini misalnya Anda baru tiba kan, tentunya membeli makan di luar, untuk biaya makan di sini itu dari beberapa yang saya temui seperti nasi uduk 7.000, dan makanan-makanan lain juga kurang lebih seukuran mahasiswa kita yang suka ngebeli ya, itu seukuran 7.000 sampai dengan 25. Kalau menginginkan makanan yang lebih wow sih bisa di atas itu harganya. Oke pribadi saya rasa cukup ya pembahasan mengenai biaya awal masuk kampus IPB. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Thanks cause you have watched my video. Meet again next video and bye bye.